حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai bahasa Indonesia atau Pak ya? Bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Atau pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya insyaallah. Tape. Karena anak itu kalau sudah pakai bahasa Jawa itu nggak bisa dicampur. Ya nih, Jawa terus nih bahasa Indonesia terus. Bahasa Indonesia aja ya. Baik. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbarokah ini, di hari-hari jelang kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang agung, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini. Majelis-majelis semacam ini para jamaah sekalian yang pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum laki-laki maupun perempuan yang mereka itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala kita termasuk badannya. Kita kumpul-kumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya itu bukan untuk bahas dunia, kumpulnya itu bukan untuk bahas pekerjaan, tapi kumpulnya itu adalah yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mempelajarinya. Belajar kitabullah itu bisa bermakna belajar bacanya, ya mulai dari belajar tilawati, qiraati, siapa lagi itu, yaitu mulai dari belajar tafsirnya, belajar hukum-hukumnya, belajar ilmu-ilmu yang terkandung padanya. Gambarannya itu semua majelis-majelis ilmu masuk dalam hadis tadi. Maka janjinya Rasulullah SAW, orang-orang yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan mempelajari kitabullah azza wa jal, maka Rasulullah SAW menjanjikan 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, yakni batin, ketentraman jiwa. Dan sebenarnya hidup itu intinya kan hati itu tentrem, terasa seneng, terasa nyaman, terasa bahagia di dalam menghadapi hidup kondisi apapun. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun kepada mereka rahmat. Mereka akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Seandainya Allah tidak menyayangi kita sekejap saja, niscaya manusia itu akan hancur. Baik, yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Mereka itu dinaungi, dilindungi oleh para malaikat.
sampai para malaikat-malaikat Allah pun ikut-ikutan mengayomi, ikut-ikutan melindungi, ikut-ikutan seneng karena adanya orang-orang yang kumpul-kumpul di masjid untuk menuntut ilmu agama. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaika sayyarun, bahwasanya Allah itu memiliki malaikat yang ditugaskan untuk keliling-keliling jalan-jalan. Yatlubuna hilaqal dzikr, yang mereka itu ditugasi untuk mencari halaqah dzikir, tempat-tempat kumpul untuk berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud tatkala ditanya, apa itu halaqah dzikir? Maka beliau mengatakan halaqatul halal wal haram. Halaqah kumpul-kumpul untuk membahas, untuk mempelajari halal haram. Maksudnya halaqah ilmu. Ini para malaikat tadi keliling-keliling cari halaqah ilmu, tempat-tempat mempelajari ilmu agama. Setelah ketemu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merahmatinya, untuk menyayanginya, untuk mengayominya, untuk melindunginya. Sampai suatu ketika kata beliau sallallahu alaihi wasallam, para malaikat yang menemukan sebuah majelis ilmu, sebuah halaqah zikir, sebuah majelis ilmu, maka tatkala para malaikat itu mau mengayomi, mau melindungi, mau menyenangi mereka, ada yang janggal dalam perasaan para malaikat tersebut. Masih dalam cerita hadis. Karena ternyata di antara mereka yang datang ke tempat itu ada orang-orang tertentu yang datang tidak dengan tujuan belajar, tapi datang dengan tujuan yang lain. Gambarannya ya ada orang kepingin ono urusan bisnis karo kancane. Urusan bisnis, waduh nanti malam aku ono taklim. Bar taklim yo, ngono yo. Setelah taklim temui saya di masjid itu jenenge Masjid Ar-Rayhan. Setelah taklim kita bahas di luar sambil di warung. Tapi taklim dulu saya. Oh iya, ketemu di masjid ya. Yo, ketemu di masjid. Orang itu datang tidak untuk taklim. Gono urusane karo majelis taklim. Wong memang dasar wong gak tahu belajar, ngono ya. Datang tujuannya hanya untuk ketemu dengan teman bisnisnya setelah taklim, setelah belajar, ngobrol di warung, ngurusi bisnis. Itu tujuannya. Tapi dia datang ke majelis ilmu. Lah, orang jenis ini itu malaikat bingung dia rahmati apa ora wong iki. Ini tempatnya kok di majelis taklim tapi niatnya kok ora bener. Akhirnya lapor sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, inna fihim rajulun ya'ti li hajah." Ya Allah, di antara mereka ada orang yang datang untuk tujuan lain. Pripun ya Rabb? Bagaimana? Tetap kita rahmati, kita nyayomi, kita lindungi mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu? Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum." Mereka orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, siapapun yang berada bersama mereka, la yashqa, gak akan pernah sengsara. La yashqa qaumun, la yashqa qaumun, jalisuhum, tidak akan pernah sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Fa ya subhanallah, keutamaan majelis-majelis semacam majelis kita. Yang keempat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kembali pada hadis yang pertama, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi orang ya ikhwan yang sering datang ke majelis ilmu, namanya itu dikenal di alam langit, meskipun dia bukan orang yang dikenal di alam bumi, karena sering disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah itu berbangga dengan orang-orang yang datang untuk mempelajari hukum-hukum agamanya, hukum-hukum halal dan haram. Oleh karena itu, satu-satunya urusan yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, berdoalah kamu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Jika ilmu para jamaah sekalian disebut dalam Al-Quran
dan disebut dalam as-sunnah yang dimaksudkan itu ilmu syar'i. Jadi karena ilmu itu ada dua dalam pandangan ini ya, kita bahas ini. Ilmu syar'i, ilmu yang langsung berkaitan dengan agama. Yang kedua ilmu dunia. Ilmu syar'i ini ilmu yang zatnya mulia. Zatnya mulia. Sehingga apapun yang berkaitan dengan ilmu syar'i mesti mulia. Kalau sampai sesuatu yang mulia dipakai untuk sesuatu yang gak mulia, itu kurang ajar banget. Maka ancamannya berat. Yang kedua ilmu dunia. Ilmu dunia itu zatnya mubah. Zatnya mubah. Karena mubah, ya berarti nggak terpuji, nggak tercela. Tergantung digunakan untuk apa, diniatkan untuk apa. Jadi kalau ilmu dunia itu baiknya karena unsur lain, tercelanya karena unsur lain, tapi zat ilmu itu adalah mubah. Jadi zat ilmu itu mubah. Belajar kedokteran itu mubah, enggak mendapatkan pahala, enggak dapat dosa. Ya karena belajar ilmu dunia. Tapi tatkala orang belajar kedokteran itu niati agar nanti misalnya kena wis jadi dokter, itu mau mengabdi di pesantren, jadi dokter pesantren, ya dapat gaji didik rapopo. Yang penting dia bisa mengamalkan ilmu kesehatannya, biar santri-santri itu sehat, biar dia kecipratan, ya nih pahalanya. Maka belajarnya berpahala, praktek kedokterannya berpahala, ya nih usahanya juga berpahala. Tapi kalau dia belajar itu niatnya lain, niatnya ya ben opong, jadi ben yang lain yang tercela, maka belajarnya berdosa, prakteknya dosa, usahanya dosa. Tapi kalau niatnya itu belajar itu ben cepet oleh duit, ben cepet sugih, jadi kan ngono ciri-ciri itu dokter itu cepet sugih. Ben cepet sugih, ben cepet dapat duit, ben penak urip di dunia. Murni itu belajarnya nggak berdosa, nggak berpahala, prakteknya nggak dosa, nggak pahala. Prakteknya nggak dosa, nggak berpahala. Makanya ilmu dunia diniatkan akhirat boleh, diniatkan dunia juga boleh, karena zatnya mubah. Adapun ilmu agama, zatnya itu mulia. Zatnya itu baik, dia nggak layak kecuali untuk sesuatu yang baik. Tatkala yang baik itu dipakai sesuatu yang nggak baik, jadi tercela. Jenengan punya baju, punya sarung, ya, regane itu 2 juta. Itu sarung kelas apik lah, pokoknya kelas apik lah. Ngono terus digawe keset, digawe keset. Dibuat untuk ngelap apa itu kompor, dibuat untuk opo, kira-kira uang iku mantep apa ini? Kenapa? Karena zatnya mulia. Tatkala dipakai untuk sesuatu yang nggak benar jadi masalah. Ilmu agama itu zatnya agung. Tatkala kemudian diniatkan yang salah, diniatkan yang nggak benar, jadi hancur. Jadi gambarnya semacam itulah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu, memuji ilmu, memerintahkan untuk belajar ilmu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dimaksudkan ilmu syar'i. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencela bodoh, mencela enggak ngerti, mencela enggak tahu, gitu ya. Ini maksudnya adalah bodoh dan enggak tahu terhadap ilmu agama. Tapi yang jauh lebih penting para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau bicara masalah keutamaan ilmu sudah terlalu sering dibahas. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu yang paling penting.
Karena apa? Para ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum. Karena inti dari kita itu belajar, mempelajari ilmu agama itu karena ingin untuk mendapatkan semua keutamaan yang ada dalam ilmu syar'i, ilmu agama. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza saluhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi kemuliaannya. Ilmu itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada sesuatu pun yang bisa nandingi keutamaan ilmu apabila niatnya benar. Kenapa? Kenapa? Tatkala beliau ditanya, "Wa madzaka ya Imam?" Kenapa itu wahai Imam? Kenapa kok semacam itu? Maka beliau mengatakan, karena ilmu itu yarfa'ul jahla an nafsihi tsumma an ghairi. Dengan ilmu itu dia bisa menghilangkan kebodohan dirinya. Asalnya nggak tahu jadi tahu. Karena orang, para jamaah sekalian, jadi orang jahat itu dong jahat. Jadi orang nggak bener itu kadang-kadang bukan karena kepingin jadi nggak bener. Betapa banyak orang itu yang meninggalkan kewajiban bukan karena dia kepingin meninggalkan kewajiban, tapi nggak tahu kalau itu kewajiban. Betapa banyak orang itu menerjang dosa, bahkan dosa besar, karena dia nggak tahu kalau itu dosa besar. Ambil contoh yang mudah aja yang ada di sekitar kita, kanan kiri sekitar kita. Wanita keluar rumah buka aurat, itu level dosanya kelas apa? Level dosanya kelas kakap loh. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang saya sampai sekarang belum melihatnya. Jadi di masa Rasulullah dua kelompok ini belum ada. Satu nggak kita bahas. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang pakaian tapi telanjang. Apa mananya? Pakaian nih pakaian, bajuan nih bajuan, tapi nggak nutup aurat. Ancamannya terlalu berat. Di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Mereka itu wanita-wanita yang pakaian tapi telanjang itu, pakaian tapi nggak nutup aurat itu, dia itu adalah wanita orang-orang yang la yadkhulnal jannah, nggak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan nggak akan mencium baunya surga, padahal baunya surga itu tercium dari arah yang sangat jauh sekali. Sekarang pertanyaan saya, jenengan tatkala melihat ada mbak-mbak, ada adik-adik, ada ibu-ibu, ada emak-emak ya, yang keluar rumah ke pasar, ke toko, kemana, kemudian nggak nutup aurat itu, kira-kira mereka niatnya jadi orang jahat, kepingin masuk neraka, apa karena nggak ngerti kalau itu wajib? Kemungkinan kedua yang terakhir, kemungkinan kedua yang paling kuat. Ini buktinya mereka tetap sholat, buktinya tetap puasa, buktinya banyak amal kebajikan dilakukan, banyak sedekah, tapi kenapa itu terjadi? Ya karena nggak tahu kalau itu ternyata yani semacam itu. Mungkin gambaran mereka nutup aurat itu wajib kalau sholat. Ini nggak sholat, ya ora usah. Atau kemungkinan lain pemahaman mereka itu adalah aurat dalam sholat sama aurat di luar sholat itu beda. Dan itu kemungkinan terkuat. Dan itu kemungkinan terkuat. Jadi orang itu bisa meninggalkan haram karena tahu kalau itu haram. Orang itu bisa melakukan kebajikan karena tahu kalau itu kewajiban. Dan nilai ibadah dan amal seorang hamba di sisi Allah ditentukan oleh ilmu yang dimilikinya. Ditentukan yakni oleh ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan usaha untuk menempuh atau untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya jalan menuju ke
surga. Makanya harus disadari dan benar-benar disadari bahwasanya proses seseorang itu belajar ilmu agama itu adalah proses ibadah. Datang berangkatnya kita dari rumah ke masjid ini adalah ibadah. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Kita mendengarkan taklim itu adalah ibadah. Kita memahami faedah-faedah ilmiah itu adalah ibadah. Pulangnya kita nanti adalah ibadah. Semuanya bernilai sebuah ibadah. Semuanya bernilai satu kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu yang paling penting untuk kita pahami adalah bagaimana agar jalan menuntut ilmu ini benar-benar tidak melanggar syariat. Agar kita itu berada di atas jalan ilmu dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu yang penting. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang semakin kita tahu, maka semakin bisa kita pahami dan kita amalkan. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu itu bisa kita getok tularkan ke orang lain. Bisa kita tularkan ke orang lain. Karena di mana kita berada kemudian bisa menjadi titik-titik awal kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, maka itu adalah satu kebaikan yang sangat mulia. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala mengajarkan kepada kita untuk minta ilmu, itu kan gak minta ilmu aja, tapi minta ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang manfaat. Dan Rasulullah SAW berlindung dari ilmu, punya ilmu tapi gak manfaat. Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa' min qalbin la yahsha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu punya ilmu tapi ilmu nih kan manfaat. Ilmu sekedar untuk wacana, ngerti nek ngene haram diterjang, ngerti nek ngene wajib ditinggalkan, ngerti nek ngene baik tidak dilakukan, padahal yang ngerti ilmunya. Jadi padahal yang ngerti jadi ilmunya tersebut. Yang pertama para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tata hati, tata ikhlas. Karena ini yang paling pokok. Perjalanan ilmu itu ibadah. Perjalanan menuntut ilmu itu para jamaah sekalian adalah perjalanan ibadah. Dan insyaallah jenengan semua tahu bahwa syarat utama ibadah itu bernilai di sisi Allah kalau niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW ngasih sampel, Rasulullah SAW ngasih contoh kasus. Yani beliau setelah menyebutkan kaidah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya semua orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah memberi contoh satu masalah. Masalah itu namanya hijrah. Makanya kan ujung dari hadis itu kan Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman hijratuhu ila dunya yankihuha au yani wa man kanat hijratuhu ila dunya yani yusibuha aw imra'atin yankihuha yani fa hijratuhu ila ma kana ajra ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrah itu karena demi duit, karena demi dunia, ya dia akan bisa mendapatkan dunia itu saja tanpa ada pahala. Barang siapa hijrahnya karena seorang wanita, maka dia itu akan mendapatkan wanita itu tanpa pahala. Maka hijrahnya tergantung kepada niat dia itu berhijrah. Kenapa para sahabat sekalian? Kenapa Rasulullah SAW menyontohkan dengan contoh hijrah? Karena hijrah itu ibadah yang menggabungkan seluruh unsur ibadah. Ibadah itu kan ada ibadah harta, ada ibadah fisik, ada ibadah hati, ada ibadah nyawa. Dan keempat jenis ibadah ini terkumpul pada hijrah. Yang dimaksudkan hijrah di sini hijrah dari Mekah ke Madinah. Taib. Pertama, ibadah harta. Kenapa?
Loh, orang hijrah dulu para sahabat kalau mau berangkat hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu wong-wong kafir itu hijrah pinggat-minggat to. Tapi dunyamu tinggalan. Jadi minggat-minggat to, malah seneng kau. Tapi dunyamu tinggal. Akhirnya orang sekelas Abdurrahman bin Auf misalkan, yang dia adalah konglomerat kota Mekah, tatkala pindah hijrah kota Madinah nggak bawa apa-apa kecuali sehelai pakaian yang dibawa. Ke Madinah beliau tidak mempunyai pakaian sedikit pun, tidak mempunyai harta sedikit pun juga. Orang-orang kaya sekelas Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya sekelas Utsman bin Affan, semua harta tanpa tersisa ditinggalkan. Ada Suhaib Rumi. Suhaib Rumi itu orang perantau, datang ke kota Mekah sebagai perantau, mulai hidup dari nol, miskin papa, tapi dasar nasibnya jadi wong sugih, meskipun asalnya gak duwe ya balungane itu balungane wong sugih, ya akhirnya jadi wong sugih. Jadi kan balungan itu balungan wong sugih. Nah, orang kaya dan miskin itu kan kayak hitam putih lho Pak, kodrat. Jadi ono wong iku putih, takdiri kuliti putih. Meskipun gosong, jemur, tani, belusukan, ireng titi. Jadi masuk rumah 2 hari putih nih. Ya memang takdiri putih. Tapi ini takdiri itu gosong. Takdiri itu hitam. Takdiri itu hitam. Meskipun sikatan, ini meskipun pakai sabun watu, meskipun pakai ngene, pakai ngono, iya lumayan, rodok putih. Tapi metu sedino balik neng. Kaya miskin itu kodrat, kaya miskin itu kodrat. Jadi mau ngomong apa mau? Kaya miskin itu kodrat. Jadi Suhaib Rumi itu memang takdirnya jadi orang kaya. Datang ke kota Mekah itu miskin papa, berawal dari nol sampai jadi salah satu konglomerat kota Mekah. Pada waktu mau budal hijrah, dia cegah sama orang-orang kafir Quraisy, Suhaib, ini kepingin hijrah, ini kepingin minggat toh. Tapi dulu kamu datang ke Mekah ini miskin papa, sekarang kamu kaya, harus kamu tinggalkan. Akhirnya, ya wis terserah, pek-pekan dunyaku. Pokoknya akhirnya beliau berangkat ke kota Madinah. Begitu ke kota Madinah tidak ada 1 dirham pun, uang pun sepeser pun yang dia bawa. Ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Rabihatit tijarah ya Aba Yahya, perdaganganmu sangat yang beruntung wahai Abu Yahya. Itu pertama, apa itu? Ibadah harta. Yang kedua ibadah fisik. Ibadah fisik. Antum coba bayangkan bersama-sama, jangan coba bayangkan Mekah Madinah itu berapa kilo? 450-an kilo. Zaman itu durung ono jalan lempeng lurus. Jalannya itu naik gunung, turun lembah. Wis ngono, jalan kaki. Coba jenengan kepengin nyoba. Dari Sugiyo ini 450 kilo jalan kaki. Nyewapi. Sudah gitu di tengah perjalanan, gak ono dodolan nasi, gak ono dodolan es campur. Ini berat, susah. Ibadah fisik, ibadah nyawa. Kenapa? Orang hijrah zaman itu taruhannya nyawa. Jadi bisa jadi fisiknya kuat, tapi di tengah perjalanan padang pasir gak nemu air, 1, 2, 3 hari mati. Jadi nggak nemu makanan, mati. Anggaplah ada air, ada makanan, bisa jadi keterkam binatang-binatang buas padang pasir, bisa jadi kesesat jalan, nggak ngerti arah. Taruhannya nyawa. Dan ibadah sekelas ini butuh tekad hati yang kuat. Ini hati ini nggak kuat, dia nggak akan berani untuk berangkat hijrah. Ibadah yang mengumpulkan 4 unsur ibadah total ada pada hijrah. Tapi Rasulullah mengatakan, sapane wong sing hijrah niati menjalankan perintah Allah untuk menyelamatkan agamanya, maka dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya.
Tapi kalau dia hijrah itu niatnya hanya kepingin dapat cewek, karena tunangan nih budal hijrah, aku nih gak budal hijrah pisan langku gak iso nikah karo dia misalnya ngono ya. Ya dia dapat nikah dengan wanita itu tapi tanpa pahala. Kalau kemudian dia berangkat ke kota Madinah niatnya hanya untuk dapat keuntungan dunia, dia akan mendapatkan dunia itu tanpa pahala. Itu ibadah sekelas hijrah. Apalagi ibadah-ibadah yang menuntut ilmu pun demikian. Menuntut ilmu pun demikian. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kalau kita yani yang di tempat ini insyaallah nggak ada yang nggak ikhlas. Ini nggak ikhlas lapor ini. Jadi biasanya ono penyakit nggak ikhlas itu malah para santri. Biasanya penyakit nggak ikhlas itu malah para santri atau para orang tua yang mondokkan anaknya di pesantren. Itu biasanya ono penyakit nggak ikhlas sih. Ini apa? Hah? Ini jenengan itu gak ikhlas kok gak pantes. Dan apa gak ikhlas ini? Sopo sing ngongkon? Ya ono sing absen. Ini. Ya untuk kemungkinan jadi ustadz besar ya abot kok. Dalam artian dengan majelis semacam ini loh. Kemudian 4 tahun 5 tahun jadi syekh besar di Indonesia kayaknya kok abot. Ya. Tapi santri yang datang ke pondok, kalau zaman saya belajar dulu, itu pada waktu belajar itu pikirannya sesuk mangan opo ngono. Ini mangan sego, mangan opo. Tapi karena dulu di zaman itu profil ustadz kaya tuh gono. Profil ustadz hidupnya enak tuh gono. Di zaman itu tahun 90-an akhir. Jelang-jelang tahun 2000 belajar pada waktu masa-masa itu. Jenenge ustadz ya kaya apa itu miskin, kate opo-opo ngono ya. Jadi orang belajar niatnya memang benar-benar untuk menuntut ilmu. Tapi santri zaman sekarang profil asatidzah kaya raya itu akeh. Lah kadang-kadang niatnya itu gak bener. Ini kepingin belajar engko dadi ustadz koyo ngene, dadi ustadz koyo fulan, naik turun pesawat ngono ya. Ya naik turun mobil, supir taksi naik turun mobil. Atau apa gitu. Kadang-kadang orang tuane sih nggak bener. Dorong anaknya mondok itu salah. Nah, ngono ya. Sampeyan pok belajar sing rajin nah. Engko iso masuk Madinah, iso belajar di Makkah, iso belajar di kene, muli-muli dadi ustaz hebat. Engko penak uripmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu ini ibadah macam sekalian. Ilmu ini ibadah. Jalan ilmu itu jalan ibadah. Jangan salah niat, jangan salah niat. Masih ingat hadis sahihain dalam Sahih Bukhari Muslim tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Siapa? Kata Rasulullah SAW, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah thalatha. Yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu ada 3 orang dari kalangan orang beriman ya. Untuk jangan protes loh, masuk kalah sama orang kafir satu. Ini 3 orang dari kalangan orang mukmin, orang muslim. Yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka itu 3 orang. Salah satunya qari, seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang buya, seorang yani tuan guru. Yang dia itu pagi, siang, sore, malam kerjaannya itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah. Tatkala dia meninggal dunia, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fadzakkara ni'amahu fadzakarahu. Allah nyanyi ngundat nikmati. Dan ngundat itu boleh kalau kita haram. Yani Allah itu boleh ngundat nikmati karena Allah gak punya hukum. Allah itu mengatakan, wahai hambaku, bukankah dulu kamu telah saya beri ini, saya kasih anugerah ini, saya kasih anugerah saya ini, kasih anugerah ini. Dia mengatakan fadzakarahu, kata Rasulullah, dia ingat, nggih ya Allah. Nggih ya Allah, saya dulu mendapatkan semua yang jenengan sampaikan, semua yang jenengan sebut. Maka kemudian Allah bertanya, semua nikmat yang telah aku berikan kepadamu wahai hambaku, kamu gunakan untuk apa? Maka dia dengan bangga mengatakan, ya Rabb, semua nikmat yang kau berikan kepadaku saya gunakan untuk mempelajari kitabmu, mempelajari sunnah rasulmu. Saya gunakan untuk mengajarkan kitabmu, mengajarkan sunnah rasulmu pagi, siang, sore, malam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, kamu berdusta, kamu bohong.
Para malaikat mendengar Allah mengatakan kadzabta, mereka itu kata ngomong kadzabta, kamu berdusta. Kamu memang melakukan itu selama hidup di alam dunia. Tapi kamu melakukan itu liyuqal annaka qari wa qad qil. Kamu melakukan itu hanya ingin dapat sanjungan sebagai seorang alim, dapat kehormatan sebagai seorang syekh, dapat kehormatan sebagai seorang ustaz. Dan memang itu semua telah engkau dapatkan selama di alam dunia. Fasuhiba bihi fi nari jahannam. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Hati-hati keikhlasan. Hati-hati keikhlasan. Insya Allah para jamaah sekalian, kalau jenengan datang ke sini itu ikhlas. Tapi perlu ditata kalau jenengan mondokkan anak. Kalau jenengan mondokkan anak. Mondokkan anak ke Al-Furqan, mondokkan anak kemana gitu. Tata bener-bener hati. Tata hati nih anak, jangan sampai sekali-kali dorong anak belajar di pesantren tujuannya dunia. Lagi-lagi saya katakan Pak, bahwa dunia itu kodrat, nasib. Jadi kaya dan miskin itu nasib, kodrat. Jadi kerjaan sama, pekerjaan sama, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu yang pertama. Dan ini malu kok Indonesia. Saya. Gimana ini acaranya? Anak manut karena anak tamu. Hah? Biasanya gimana? Biasanya aja. Taib. Isyanya ditunda nanti sholatnya. Ada jamaah datang sholat isya terus pulang? Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu adzan dulu, terus kita teruskan taklim sampai selesai baru sholat. Karena anda pastikan ya, nggak ada jamaah yang datang untuk sholat isya terus pulang, nggak ada. Ya wis, kalau gitu. Kalau begitu adzan, kemudian kita lanjutkan taklim. Nah, tafadhol, monggo. Allahu
Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kekhususan sholat Isya itu semakin mundur semakin bagus dengan dua syarat. Salah satu dari kekhususan sholat Isya itu semakin mundur, semakin di akhir waktu semakin bagus dengan dua syarat. Syarat yang pertama tetap dilakukan jamaah. Syarat yang kedua tidak memberatkan umat. Syarat yang kedua tidak memberatkan terhadap jamaah yang sholat di masjid tersebut. Jadi sholat yang pertama dilakukan jamaah, ya meskipun nanti misalkan dilakukan dengan jamaah. Yang kedua tidak memberatkan. Maksudnya, makanya tadi saya tanya ada jamaah lain apa enggak. Jadi kalau ada jamaah lain kita sholat dulu baru teruskan taklim. Tapi kalau nggak ada, ya kita nanti taklim, sholat, taklim jam 8 selesai. Jadi langsung taklim, sholat jam 8, kemudian selesai sama-sama jam 8-nya. Kalau sama-sama jam 8-nya kita keluar dari tempat ini, maka yang terbaik adalah sholatnya nanti jam 8. Ini sholatnya nanti jam 8. Semakin mundur semakin bagus. Ini aku kuat. Ini aku kuat. Kak, ini sampean kuat, ini aku kuat. Jadi semakin mundur semakin bagus. Kata Rasulullah SAW suatu hari dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yani suatu hari adzan Isya. Para sahabat datang, berbondong-bondong yang laki-laki datang ke masjid untuk sholat Isya. Ternyata Rasulullah nggak keluar-keluar dan para sahabat kan nggak ada yang berani ngomati. Jadi nggak ada yang berani komat dan nggak ada yang berani ngetok pintu. Karena mereka tahu Rasulullah di dalam. Maghrib tadi ada, ngimami Isya nggak keluar-keluar, nggak ada yang berani ngetok pintu, nggak ada yang berani nyusul, nggak ada yang berani ngomati. Ditunggu sampai jelang tengah malam. Dan tengah malam itu kan bukan jam 12 nih. Tengah malam itu bukan jam 12. Tengah malam jam 12 itu kalender nasional. Kalau pakai kalender waktu Hijriah, tengah malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh, jenengan bagi dua. Nah, pertengahan itu namanya tengah malam. Kisarannya jam 11. Jam 11, jam setengah 12, jam 11 lah. Kisarannya jam 11. Jadi jam 11 kurang jam setengah 11 itu Rasulullah SAW baru keluar. Dari mulai jamnya ini sampai jam setengah 11 itu Rasulullah SAW itu baru keluar. Rasulullah SAW keluar, terus komat. Ya para sahabat sih wis ngantuk-ngantuk dadap-dadap ngono terus kok sholat ngono. Terus sholat. Selesai sholat Rasulullah SAW nggak langsung pulang, Rasulullah naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan innan nasa qad sallu wa qad raqadu. Para sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang sholat di rumah, maksudnya kaum wanita, orang-orang sakit, itu kan sholatnya di rumah. Mereka itu sholat bareng ngono terus turu, atau yang sholat di masjid-masjid yang lain. Karena di Masjid Nabawi, karena di kota Madinah di zaman Rasulullah SAW, masjid itu kan nggak cuma satu, banyak masjid. Tapi yang jadi sholat Jumat hanya di Masjid Nabawi. Orang-orang yang sholat di masjid-masjid yang lain, mereka sholat terus mulai turu. Innan nasa qad sallu wa qad raqadu. Mereka itu sholat terus tidur. Wa antum lafi salatin man talartumus salah. Sedangkan kalian yang di sini nih, yang di Masjid Nabawi ini, itu kalian tetap mendapatkan pahala sholat selagi sampeyan semua nunggu datangnya waktu sholat. Jadi mereka dihukumi sholat terus menerus mulai jamnya ini sampai jam setengah 11. Padahal ya orang sholat, duduk nunggu. Tapi orang nunggu ke masjid mau sholat, duduk nunggu waktu sholat, itu dihukumi orang sholat. Pahalanya pahala sholat. Maka itu keistimewaan majelis taklim Batam Maghrib yang tidak dimiliki oleh majelis taklim yang lain. Majelis taklim Batam Maghrib itu ada satu pahala lain selain majelis taklim. Apa? Nunggu sholat Isya. Jadi nunggu sholat Isya. Jadi dari Maghrib tadi sampai sekarang itu kita sholat terus. Jadi semacam itu. Ngomong-ngomong. Sampai jam berapa? Sekarang jam 7. Sampai jam berapa nih? Setengah 8 guys. Saya kuat-kuat ya. Saya isoi-isoi. Jadi adab yang pertama, perhatikan adab yang pertama,
Anda tadi di mobil saya menyetir, Anda membayangkan mau ngomong 5 poin. 5 poin bahasan. Ini baru 1. Mudah-mudahan 4 yang sisa bisa diselesaikan setengah jam. Taib. Yang kedua, setelah keikhlasan, yang kedua bersama sekalian, itu sucikan hati. Bersihkan hati. Tazkiyatun nufus. Kenapa? Ingat pada semua sekalian, di dalam hati kita, dalam badan kita itu ada satu organ. Nek api, yang lainnya bagus. Nek jelek, yang lainnya jelek. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nek satu ini ibarat raja. Semua anggota badan itu dikendalikan oleh kekuatan raja tersebut. Dialah yang kondang kita sebut dengan hati. Nah, termasuk yang dikendalikan oleh hati itu akal, pikiran, ilmu. Oleh karena itu bersama sekalian, pinter itu nggak jamin baik. Orang itu kalau hatinya bersih, dadi wong bodoh itu, wong bodoh sing apik. Orang itu kalau hatinya bersih, dadi wong pinter itu, wong pinter sing manfaat. Orang pinter yang manfaat. Tapi orang itu kalau hatinya kotor, jadi orang bodoh itu keminter. Jadi orang pinter bujuk wong. Karena itu sebelum jadi orang pinter, bersihkan hati. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, al-ilmu syirmun latif, la yasluhu illa fi qalbin nadhif. Ilmu itu sesuatu yang sangat lembut, yang tidak layak kecuali di hati yang benar-benar bersih. Jadi hati itu ibarat wadah. Ini loh. Wadah itu sadurunge ana banyune. Itu nek banyune, nek wadah itu bersih, dikucuri air yang bersih, air yang jernih, kelihatannya jernih kayak gini. Tapi sejernih-jernihnya air dari mata air yang paling jernih yang jenengan kucurkan, nek wadahe kotor, yuk tetap gak mentol ngombe. Air itu jadi akan berbahaya dan menyakitkan. Dan air yang jernih itu pada waktu sudah ketemu wadah yang kotor, dia itu akan jadi air yang berbahaya. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu ilmu yang sangat jernih. Sedangkan hati itu wadah. Hati itu wadah. Nek wadah jernih, jadi ini kaya enak diminum, seger gitu. Manfaat untuk tubuh, dek pandang yuk nyenengno, dek taruh yuk nyenengno, untuk tubuh yuk manfaat gitu. Tapi nek wadai kotor, kemudian dikucuri air yang bersih, wahyu Al-Quran, wahyu As-Sunnah dimasukkan ke dalam hati, tapi hati ini kotor, maka wahyu itu akan jadi kotor dan akan jadi berbahaya. Ini akan jadi berbahaya. Oleh karena itu, titik yang paling utama setelah keikhlasan adalah bersihkan jiwa, bersihkan hati. Oleh karena itu, sumpah terbesar dalam Al-Quran itu kan tatkala Allah mau bicara tentang masalah kesucian hati. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sampai sebelum Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, itu 11 sumpah. Dan gak ada dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan 11 sumpah kecuali ayat itu. Biasanya mentok-mentok loro telu, kadang-kadang siji. Wal asr innal insana lafi khusr, 1 sumpah. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, 4 sumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, 4 sumpah. Wattin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, 4 sumpah. Tapi tatkala Allah mau bersumpah tentang hati yang jernih, yang bersih, Allah bersumpah dengan 11 sumpah.
Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung banget orang yang mensucikan hatinya dari noda riya, noda takabur, noda ujub, noda hasad, noda ini, noda penyakit hati. Itu dibersihkan. Kenapa? Sadurunge dadi wong pinter. Nek wis kadung dadi pinter, kok dalam hatinya ada penyakit takabur, hati-hati. Ini karuan dadi wong bodoh kalau semacam itu. Sebelum jadi orang pinter, kalau dia jadi orang pinter, kok dalam hatinya ada penyakit hasad, delok entok kiai karo kiai sing tukaran di penggawean itu. Masalahnya mereka di mana? Nggak ngerti kalau tukaran itu haram, nggak ngerti kalau itu dosa, ngerti, tapi masalahnya hasad yang ada dalam hati. Dia merasa jadi kiai, tiba-tiba ada orang yang datang lebih alim. Oh no, masalah sing gawe masalah, ngono ya. Kenapa? Titik masalahnya di mana? Di hati yang kotor. Di hati yang kotor. Ingat para jemaah, kotornya hati ini merusak segalanya. Hasad, iri, dengki, gitu ya, takabur, ujub, kemudian ya penyakit-penyakit hati yang lain lah yang jenengan semuanya tahu. Sebab hancurnya orang-orang besar itu kan karena ini. Abu Jahal itu tadi Abu Jahal napa? Karena hasad. Karena kotornya hati. Sebenarnya pinter. Abu Jahal itu kan nama aslinya sinten, Pak? Nama aslinya Abu Jahal itu siapa? Amr ibnu Hisham al-Mahzumi. Amr ibnu Hisham dari Bani Mahzum. Dia itu orangnya jenius, pinter, arif, bijak. Wongnya pinter, terus bijak. Ngatur apa-apa itu pinter gitu, terus menyelesaikan masalah apapun itu gampang, enak. Tidak ada satupun masalah orang Quraisy kecuali mampu dia selesaikan. Makanya sampai digelari Abul Hakam. Gelar asli ini itu adalah Abul Hakam. Orang-orang Quraisy sebelum Islam mereka gelari itu Abul Hakam. Dia itu Abul Hakam. Abul Hakam itu wong sing pinter hukumi wong. Abul Hakam. Saking pintere, tokoh kaya raya, pinter, terus orangnya bijak. Sampai-sampai di awal-awal masa Islam Rasulullah SAW itu kepingin agar dia termasuk salah satu penguat Islam. Kan Rasulullah yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain habbu ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar yang jenengan lebih cintai. Dua Umar itu siapa? Umar ibn Khattab sama Amr ibn Hisham. Bukan beda saat Umar karo Amr. Lawang tulisan Arab kan podo tuh Amr karo Amr. Jadi tulisan Indonesia sing beda. Umar iku ain mim ra, Amr yo ain mim ra, beda harokate. Dan di zaman Rasulullah kan durung ana harokat. Harokat itu kan baru. Setelah Islam menyebar ke luar Arab, baru kemudian butuh harokat. Orang-orang Arab zaman Rasulullah itu nggak butuh harokat. Nih, pilihan Allah jatuh kepada Umar. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala jatuh kepada Umar ibn Khattab. Kenapa Amr ibn Hisham ini kok nggak mau masuk Islam? Gara-gara kotornya hati. Itu aja. Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim. Amr ibn Hisham, si Abul Hakam itu dari Bani Mahzum. Bani Hashim sama Bani Mahzum itu yakni kelas terasnya Quraisy. Jadi Quraisy itu ada beberapa kabilah. Lah, di antara kabilah-kabilah ini yang paling ternama Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah sama Bani Mahzum. Kabilahnya siapa? Abul Hakam. Ini Amr ibn Hisham tadi. Sebenarnya 100%, mungkin 200% Amr ibn Hisham itu yakin kalau Muhammad itu seorang nabi. Tapi masalahnya dia kenapa nggak mau masuk Islam dan menjadi penentang utama? Gara-gara wedi ndek kece karo wong Bani Hashim. Itu tok. Dia itu sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan,
Nahnu Bani Makhzum wa Bani Hashim siya. Kita Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu koyok pinang dibelah dua. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Sama-sama jago, sama-sama mulia di bidang apapun. Jadi Bani Hashim, kami punya ini kami dermawan, ya kami juga dermawan. Kami punya orang pintar, kami juga punya orang pintar. Tapi saiki, kata Ibnu kata si Amr bin Hisham, orang-orang Bani Hashim itu iso nempuk dada. Loh, di antara kami ada nabi, fina nabiyun. Mas, Bani Makhzum, sekarang kami punya nabi loh. Dan jenengan, terus harapnya ngomong apa aku? Jadi Amr bin Hisham mengatakan, terus kalau Bani Hashim ngomong semacam itu, kita ngomong apa? Wallahi lan nu'mina bih, wallahi lan nu'mina bihi, wallahi lan nu'mina. Demi Allah, kami gak akan pernah beriman selama-lamanya. Masalahnya hanya itu. Masalahnya hanya itu. Kotornya hati. Itu aja. Kotornya hati itu aja. Makanya ikhwan, pinter tapi hati ini kotor itu berbahaya. Kita tahulah banyak orang-orang pintar. Kepintaran, keilmuan itu gak jamin selamatnya hati. Nggak jamin selamatnya orang. Ilmu itu pendukung. Setelah keikhlasan, kemudian kesucian hati. Bersihkan dari noda takabur, noda ujub, noda hasad, noda ini, noda-noda itu. Kalau nanti kemudian ilmu itu datang, maka dia akan datang di wadah yang bersih, suci, dan jadi ilmu yang manfaat. Kalau tidak, maka sangat amat berbahaya. Sangat amat berbahaya. Kenapa? Bodoh itu kan ono dua jenis ya. Jenis yang pertama bodoh ringan. Itu bodone wong apik. Tapi ono bodoh kuadrat. Jahlun murakkab dalam bahasanya para ulama. Bodoh tapi kuadrat. Iku bodone wong elek. Budune wong apik itu dia itu gak ngerti, dan dia itu gak ngerti kalau dia gak ngerti. Ngerteni awake kalau dia itu gak ngerti. Dia itu sadar diri, aku iku sopo. Aku tuh gak ngerti, makanya menyerahkan kepada orang yang ngerti. Urusan itu kalau ngedepi orang-orang yang gak ngerti kemudian nyadari diri itu poin enak lho, Pak. Sing ngerupet kan ngadepi jalem murakkab iku. Sing dia itu sebenarnya gak ngerti. Tapi diarani gak ngerti, gak gelem. Kepingin ngomong, kepingin komentar, jadi tapi komentar gak bener pas, disalahkan, ngamuk. Itu wis bodoh, atine kotor. Lah orang pinter juga begitu. Ono wong pinter atine api, ono wong pinter atine elek. Wong pinter atine api itulah orang-orang yang punya ilmu manfaat, para ulama, para masyayikh, insyaallah. Tapi ada orang pinter itu hatinya elek. Siapa? Ulama su. Ulama su. Ngerti. Tapi Masya Allah omongan itu ngalang-ngalai iblis. Sikap-sikapnya ngalang-ngalai setan. Padahal dia ngerti. Dan ini yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Yang sangat aku khawatirkan akan menimpa umatku nanti adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Gak ngerti? Ngerti. Tapi yo entah kenapa. Entah karena ini, entah karena ini, entah karena ini, entah karena itu. Orang-orang semacam ini ya wajah zaman dulu tuh sono. Musailamatul Kadzdzab. Itu sang tokoh yang pernah ngaku jadi nabi palsu dari Bani Hanifah. Itu tatkala jelang perang, dahsyat perang Yamamah antara pasukan Abu Bakar sama pasukan Musailamah, itu sebagian kaum muslimin itu ketemu sama jadi siapa itu? Orang-orang dari mereka kebetulan konco, tapi ternyata dia orang Bani Hanifah dukung Musailamah. Ditakoni, mas sampean itu loh, sampean itu loh, kok sampai percaya bahwasanya Musailamah nabi itu lho pripun? Apa kok yo ora mikir?
Maka orang Bani Hanifah tadi yang sebenarnya itu orang pinter, dia mengatakan wallahi inni la a'lam anna Muhammadan sadiq wa anna Musailamah kadzdzab walakin kadzdzabu Hanifah ahabbu ilayya min sadiqi Mudhar. Aku itu loh ngerti nek Muhammad itu jujur tatkala ngaku jadi nabi. Lah Musailamah itu tatkala ngaku jadi nabi itu pendusta, bohong. Tapi bagiku pendusta asalkan dari satu kabilah denganku lebih aku senangi daripada orang jujur dari kabilah lain. Lah orang-orang jenis ini duplikati zaman saiki akeh lho. Ini banyak duplikat orang-orang semacam di zaman sekarang itu banyak. Itu kenapa ya ikhwan? Karena hatinya kotor. Makanya sebelum belajar tekankan hati itu bersih. Bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Karena kalau sudah kadung ilmu masuk di hati yang kotor, jadi sesuatu yang mengerikan. Lebih baik dari wong bodoh sekalian. Tapi aku nengon gak belajar Ustaz. Ojo sampai ngeri meden-medeni wae. Enggak. Jadi yang kita inginkan tuh ya ikhwan adalah bagaimana kita itu membersihkan hati dan kita itu melejitkan kemampuan ilmiah yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, hati itu pengendali semuanya. Pikiran itu ya ikhwan, pikiran itu. Apal Quran, hati ini bersih, jadi api. Apal Quran, hati ini bersih, jadi elek. Padahal apal Quran. Ini, apabila apal hadis. Kenapa? Semua kelompok sesat dalilnya apa? Al-Quran. Nek gak dalil Al-Quran kan gak payu. Wong liya edan sing tas mati ku ya dalil Al-Quran kok ya. Gak mau ta mati? Ya mau mati, liya edan. Jadi kayak tadi beritanya. Ya, mati. Taib. Orang-orang Parihutana Allahu yakum. Orang-orang Qadianiyah, Ahmadiyah yang ngaku setelah Rasulullah SAW ada nabi lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dalilnya apa? Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Mereka membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Mbopi cara ini muterin. Sepoka iso ini puter, gampang muter-muter gampang. Ini kenapa? Dalam bahasa kami orang-orang yang ngerti dunia usul fikih, Al-Quran itu barang mentah. Barang mentah, daging mentah ngono lho. Daging mentah gawe soto ya kena, gawe ngeracun tikus ya kena. Ini daging mentah, daging kambing mentah, gawe sate enak, gawe ngeracun wong yo enak. Tergantung bagaimana hati. Hadis juga semacam itu, apalagi hanya perkataan para ulama. Jadi itu yang kedua. Jadi itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, sikat-sikatnya. Yang ketiga pada zaman Imam Taala, kalau setelah keikhlasan kemudian kesucian hati, maka untuk mendapatkan ilmu itu harus tenanan belajar. Tenanan. Lah tenanane piye Ustaz? Gak mondok kok tenanan. Ngono ya. Ini ya serius, sungguh-sungguh. Orang sekelas Syafi'i rahimahullahu taala. Kurang apa toh Syafi'i itu? Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu orang yang masuk level sekali dengar, sekali hafal. Dia itu level-levelnya Bukhari, level-levelnya Ahmad, level-level itulah orang-orang yang sekali dengar, sekali hafal. Imam Bukhari itu 100 hadis sekali dengar, sekali hafal. Ini kita kan satu hadis 100 kali dengar, nggak hafal-hafal. Satu hadis 100 kali dengar itu loh nggak hafal-hafal. Jadi wes kadung hafal, sesuk laline. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan dalam kisah beliau itu kalau kemana-mana, kalau masuk ke tempat-tempat yang kira-kira di situ banyak orang-orang yang nggak bener, itu beliau nyumpel kupingnya dengan kapas. Kalau ke pasar itu nyumpel kupingnya dengan kapas.
Tatkala ditanya oleh murid-muridnya, Imam ngapain kok repot-repot banget? Saya itu khawatir nanti orang-orang pasar itu kalau ngomong enggak. Saya itu kalau sudah dengar sesuatu nggak akan pernah lupa. Saya itu kalau dengar sesuatu saya nggak bisa melupakan. Jadi mancep gitu loh. Koyo rekaman ini rekaman opo. Nggak bisa dihapus, permanen, paten. Lah, orang sekelas Syafi'i rahimahullah taala itu ngomong sama kita, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu itu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saya akan jelaskan dengan gamblang. Apa itu 6 unsur? 6 unsur pokok. 1, zakaun. Orangnya punya modal otak. Ya nggak harus pinter. Pokoknya diajak mikir iso. Nanti kalau nggak bisa mikir iso kan lama-lama dilatih-latih kan lama-lama bisa. Zaka. Yang kedua, hirs, serius, sungguh-sungguh. Wastibarun, sabar. Wabulhotun, yo butuh duit, butuh bekal. Yo bensin, ngono ini kok nyeni tuku bensin, tuku opo ngono ya. Jadi wasuhbatu ustazi, ada ustadznya yang bimbing. Terakhir, watulu az-zaman, waktunya lama. Ya bisa belajar ilmu itu bim salah bim. Jadi ilmu itu nggak bisa diwariskan. Harta bisa diwariskan, tapi ilmu nggak bisa diwariskan. Masing-masing butuh perjuangan. Lah, hirs, sungguh-sungguh para ikhwan sekelas-kelas kita, ya, anak bukan bicara di hadapan santri ya. Sungguh-sungguhnya kita jadi jadwal ngaji itu patenkan. Jadi jenenge ngaji itu jangan nunggu waktu senggangkan waktu. Jadi misalkan jenengan kan punya aktivitas masing-masing. Ada sing yani dagang, ono sing tani, ono sing kerjanya itu freelance, ada sing pabrikan, ada sing ini, ada sing itu. Masing-masing kita punya kesibukan masing-masing. Gak usah merubah kesibukan itu. Tapi kan insya Allah di waktu-waktu kesibukan itu kita kan ada waktu bisa lihat jadwal taklim. Di Lamongan kan banyak taklim. Di Lamongan kota sampai Sugiyo sini sampai ya area Lamongan itu kan banyak taklim. Kita misalkan bisa menyediakan waktu sepekan itu 2 kali, misalkan begitu ya. Atau sepekan itu sekali, atau sebulan itu berapa kali. Sudah, jadwal itu patenkan. Jangan digeser karena kesibukan yang lain. Gambarannya koyo jadwal arepe ning pabrik ngono lho, Pak. Jadi ono jenengan misalkan setiap pagi jam 7 harus masuk pabrik, masuk perusahaan, masuk kantor sampai jam 4 misalkan gitu. Terus ono konco telepon, "Mas, sesuk aku arep teko jam 8 ning omahe sampean." Ketemu yo? "Aduh Mas, gak iso. Aku jadwale ngantor." Ngono to jenengan? Apa? "Oh nggih, tak tunggu. Tak libur ae kantore." Ngono. Wah, dipecat sampean. Mesti ngomong itu, "Jangan Mas, aku jam ngantor. Pulang kantor yo." Gitu. Pulang kantor yo, sepunten nih bener-bener nggak bisa pulang kantor jam 4, jam 5, silahkan ke rumah tak temui, monggo. Tuh. Nah, begitu juga tatkala kita itu dalam taklim. Kayak gitu nopo iki. Malam Ahad ya. Ini jadwal rutin jenengan malam Kamis. Malam Kamis pada maghrib Ustaz Ma'ruf yo. Ustaz Ma'ruf sama anak itu tonggo mepet tembok. Ini anak sama Ustaz Ma'ruf itu tonggo mepet tembok. Tonggo ini mepet tembok. Jadi anak sama Ustaz Ma'ruf itu tonggoan. Persis tonggoan. Ceceran rumah. Ya malam Kamis. Rebo malam Kamis. Lah, kebetulan ono konco telepon. Jadi, "Mas, anak pengen ketemu, ada urusan. Bisa nggak saya datang bata maghrib malam Kamis?" "Jangan, saya jadwalnya ngaji." Gitu. "Nanti aja jam 9 malam bar taklim." Atau kalau mau ba'da asar persis sebelum saya budal. Itu. Nek kalau ono tamu pak taklime batal, ngono ya. Yani ono ngene taklime batal, ono ngono taklime batal. Kasih cita-cita taklim. Akhirnya yo kasih cita-cita belajar.
Lapo wingi Mas gak taklim no tamu. Nah, napa sesuk arep gak taklim meneh? Nyene, sesuk ono tamu meneh. Ngono. Napa kan gak jadi taklim, butuh hirs, butuh usaha. Butuh usaha, butuh kesungguhan. Terakhir. Jadi ilmu itu banyak dan beragam. Okay? Ilmu itu banyak dan beragam. Maka awali dan prioritaskan ilmu-ilmu pokok. Prioritaskan ilmu-ilmu pokok. Ilmu yang paling pokok itu adalah ilmu baca Quran. Jadi aib ya ikhwan, aib seorang muslim baca Quran ini kurang lancar. Kalau kita itu termasuk orang-orang yang baca Quran ini kurang lancar, yani seriuslah di dalam itu. Itu yang pertama, baca Quran. Nah, setelah itu maka kalau bisa diusahakan. Jadi ini kan baru ya. Baru-baru pandemi bisa. Ini diusahakan dalam satu komunitas, okay? Dalam satu komunitas. Kalau kita itu kan di sini itu kan komunitas Lamongan Raya. Komunitas Lamongan yang kita ning Namiroh yo iki. Ini di kene yo iki, di kono yo iki ngono ta biasa sak kota ngono. Masjid beda-beda wong iku kowe ngono. Muter-muter ya kowe. Nambah titik, kurang-kurang titik. Tapi rata-rata orang-orangnya itu. Lah, di satu komunitas itu para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ramuan taklim itu 5. Kalau bisa. Ini gak iso ya ora apa-apa. Ini misalkan masjid-masjid sunnah yang ada di Lamongan lah. Masjid Taruihan ini di masjid sana gitu ya. Yang komunitas kita itu komunitas taklim. Kalau bisa usahakan terutama ikhwah panitia yang mengendalikan taklim di mana-mana itu, maka kalau bisa majelis taklim itu diramu dengan 5 model taklim, 5 majelis taklim. 1 majelis tafsir, mentadaburi makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai tafsir-tafsir yang besar. Jangan pakai tafsir-tafsir yang besar. Kecuali taklim rutin bendino, itu jelas gitu, enggak masalah. Tapi pakai tafsir yang ringkas. Bisa tafsir Jalalain, bisa Al-Mukhtasar fit Tafsir, bisa tafsir Sa'di. Ya kelas-kelas itulah pelajaran tafsirnya. Yang kedua, itu yang pertama, okay? Yang kedua, kajian hadis. Jadi Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jadi terus gitu. Jadi kajian hadis. Mulai dari Arba'in Nawawi katam Sahih Bukhari. Kok lompat ini waduh Ustaz. Anda tinggalkan Bulughul Maram dan Umdatul Ahkam karena Bulughul Maram dan Umdatul Ahkam itu bisa di handle di fikih. Jadi Sahih Bukhari langsung, Sahih Bukhari terus gitu sampai katam terus. Jadi begitu. Tafsirnya juga begitu. Dari Alif Lam Mim atau dari Al-Fatihah lompat juz 30 sampai An-Nas balik ke Al-Baqarah. Terus begitu sampai katam. Gitu. Hadis. Taib. Yang ketiga, kajian akidah. Okay. Kajian akidah. Taib. Kenapa kok kajian akidah? Untuk membenahi akidah kita. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, syirik, benar dan tidak, salah-masalah akidah. Yang keempat, fikih. Yang keempat itu fikih. Baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Untuk mengetahui benar dan tidak dalam ibadah, untuk mempelajari halal haram, untuk mempelajari fikih keluarga, mempelajari fikih jual beli, fikih ini, fikih itu. Ini. Terakhir, al-adab wa tazkiyatun nufus. Adab, akhlak dan tazkiyatun nufus. Adab, akhlak dan tazkiyah. Itu dan nggak usah pakai kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang ringan. Karena dalam kajian umum, ini bukan dalam kajian para santri. Di kajian umum nggak perlu pakai kitab-kitab yang besar. Jadi akidah misalkan ambil Tahawiyah, Wasithiyah, yani kitab tauhid, yani fikih misalkan kitab apapun fikih yang ringkas, Tazkiyatun Nufus misalkan Riyadhus Shalihin,
atau kitab-kitab tazkiyatun nufus yang lain atau adab-adab yang lain sekitar-sekitar hal yang semacam itu. Kalau ada majelis lain yang saya rekomendasikan sirah. Yani kalau masih ada majelis lain, maksudnya majelis lain lagi, maka sirah nabawiyah dan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan sirah nabawiyah. Insyaallah kalau dalam satu komunitas itu pada zaman Allah Taala kemudian yani bangunan taklimnya itu semacam itu, maka insyaallah Subhanahu Wa Taala akan terbentuk satu gambaran ilmu yang mapan. Ini akan terbentuk satu gambaran ilmu yang mapan. Jadi semacam itu kajian tematik itu boleh, tapi tematik itu penyemangat sebenarnya itu. Jadi kajian inti itu kajian rutin, kajian tematik itu boleh. Ya apa ya bahasanya itu penyemangat. Yo arang-arang mangan sego putih, arang-arang mangan sego lembut, ngono. Jadi semua nengen mangan sego lembut, tapi bobotine sego lembut yo peteng loro, ngono. Jadi ya jenenge arang-arang. Jenenge arang-arang. Jadi penyemangat. Biasanya mangan pindang, ya arang-arang mangan sate. Kan ngono, ya penyemangat. Bendina mangan sate entek duwe. Ya, semacam itu. Entek duwe. Ini semacam itu. Jadi kajian tematik itu bareng. Kayak kajian-kajian semacam ini itu kajian semangat lah. Kajian ngalor ngidul kono judule. Ini. Kajian ngalor ngidul kono judule. Tapi kajian inti ilmiah itu kajian rutin. Dengan 6 cabang ilmu yang Anda sebutkan tadi. Jangan kemudian salamongani ben taklim kene tauhid kono tauhid. Terus tafsirin di Mas ngono ya. Iku panitia sira tok geblek ya. Terus kuwabe ngaji ku fikih. Apa men sing kuwabe ngaji itu samara. Nek karu-karuan. Ngene di sini keluarga sana, keluarga sini, keluarga. Enggak. Jadi kita itu punya markas-markas ilmu. Kalau Anda sebutkan ya ada masjid Jirona, ada masjid ini, ada masjid ini, ada masjid ini, ada masjid Royhan ini, ada masjid ini. Markas-markas ilmu itu kan insya Allah jadwal taklimnya ada, rutin. Nah itu yang dipetakan beda. Jamaah itu loh podo wae. Ana ning Gresik kota itu jangankan taklim, khutbah Jumat itu loh. Kadang-kadang itu jengkel kalau teman-teman itu. Soft pertama, wong iku wae. Saiki khutbah Jumat di masjid ini. Jadi 2 minggu lagi khutbah Jumat di sana. Ya wong iku meneh. Sini soft pertama ya wong iku. Bulan depan khutbah Jumat di masjid yang sana. Ya wong iku lagi. Lah yang mbok napa? Ini. Sing susah kan enggak persiapan. Terus kepengin ngulang khutbah Jumat pekan ini. Ra iso ngono wong padha. Iso arep ngulang isin lah. Isin. Ini enggak materi dadaan. Soft pertama itu, soft pertama, soft kedua, wong iku Masya Allah orang-orang ini. Orang-orang ini. Jadi semacam itu. Ngalim di sana, masjid di Gresik itu kan sebelum masa pandemi itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 markas. Yo, di kene yo iku wong iku ya di sana ya itu wong iku itu. Terus begitu itu kalau kemudian materi taklimnya sama kan lucu. Ustadznya beda tapi taklimnya sama kan lucu. Jadi ilmu gak berkembang. Terus ada ilmu-ilmu yang kadang-kadang itu ngerasa bosan, kadang-kadang ada banyak ilmu yang belum kesentuh. Makanya jadi untuk panitia-panitia taklim yang digunakan semua majelis-majelis taklim itu jadi untuk sisi-sisi yang tadi. Ana ulangi ya kawan, tafsir, hadis, tauhid, akidah, fikih, tazkiyatun nufus, adab dan akhlak, terakhir sirah nabawiyah dan qasasul anbiya, kisah para nabi. Semoga itu bisa membangun yani nilai ilmiah yang ada. Wallahu alam bisawab. Ana dibaca nggak ini? Barangkali nggak dibaca. Bagaimana cara kita memotivasi diri agar semangat menghafal matan-matan ilmu? Ini santri ya? Ini santri. Maksudnya yang tanya ini santri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memotivasi diri agar semangat menghafal matan-matan ilmu? Matan itu kitab ilmu yang tipis-tipis kecil-kecil itu loh. Pondasi ilmu. Mustalah hadis, ada usul fikih, ada nahwu, ada ini, ada itu namanya matan-matan ilmu. Kalau ini santri, maka jawabannya beda. Tapi kalau ini jamaah yang bukan santri, ana tidak menasihatkan. Ana tidak menasihatkan ngafalkan matan. Tapi hafalkan matan yang paling pokok dalam Islam. Yang
disusun, yang diucapkan bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhannya manusia. Al-Quranul Karim. Bahkan matan yang paling bagus itu Al-Quranul Karim. Setelah itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini para ikhwan dan para akhwat sekalian. Jadi bedakan antara ngaji sebagai santri di pesantren dengan ngaji di tempat-tempat masjid-masjid semacam ini. Di masjid-masjid semacam ini saya tidak menganjurkan antum untuk menghafalkan usul min ilmul usul, Alfiyah Ibnu Malik, Muniyah Baikuniyah, Rohabiyah, Burhaniyah, Imriti, terus kanggo opo? Terus kanggo opo gitu loh. Padahal juz amma enggak tembus. Ini. Juz amma enggak tembus. Ini, hafalkan Al-Qur'anul Karim. Terus setelah itu Arba'in Nawawi. Setelah itu Bulughul Maram. Selesai, pertanyaannya ini diulang lagi kalau sudah selesai. Ini kalau sudah selesai 3 matan itu Al-Qur'anul Karim, Arba'in Nawawi sama Bulughul Maram. Kalau sudah selesai 3 matan itu, silahkan ini ditanyakan kembali. Nanti Anda jawab. Ini. Bu kapan? Ya. Bagaimana kalau kita ngaji hanya pada ustadz terkenal saja? Kalau ustadznya enak datang, kalau tidak enak malas. Waduh, ini ragu kira-kira. Bismillah. Ini yang perlu saya katakan tadi ya akhti, ya akhi, ya ukhti. Ini itu kotornya hati saat mulai belajar. Bagaimana nanti kalau sudah jadi orang pintar? Jadi antum itu kalau seandainya Syekh bin Bas datang ke sini, terus manggon di Sugiyo gini, terus ngajar pekanan di sini, yakin toh dengan gaya berpikir semacam ini nggak akan datang. Karena ngajari Syekh bin Bas itu kok bulat ruwet, bulat, saking pinternya sampai gak jelas ujung pangkali. Wong nek kepinteran kadang-kadang ngono, gak jelas ujung pangkali ngomong itu. Ya nih buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu kan gak jelas ujung, gak jelas pangkalnya, bulat. Nah apa kabeh iso? Bahas misalkan ya adab puasa. Para jemaah sekalian, misalkan adab-adab puasa. Yang pertama, adab puasa itu adalah berbuka dengan kurma. Yang namanya kurma itu adalah ngono, bahas kurma terbowo. Ini. Lah, kurma itu di zaman Rasulullah SAW bar 10 menit bahas kurma yo. Ini. Terus kurma itu di zaman Rasulullah SAW ada di 2 tempat, di Madinah sama di Khaybar. Madinah itu bahas Madinah terbowo. Ini. Terus Khaybar itu bahas Khaybar terbowo. Jadi akhirnya setengah jam itu ini bahas adab puasa tapi gak dunung. Ini gak dunung. Ya ngono mau bahas sih, muter marono anduk wis anduk Khaybar anduk apa, mau bahas apa ya ngono balik meneh. Gak jelas. Jadi Syekh Bas itu ngono kalau nyerangkan itu. Bulet ngalor ngidul ngetan mulon. Akhirnya kan komentari antum kan ustadnya gak enak. Ustadnya gak enak, gak runut, gak jelas. Jadi orang itu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali belajar kepada orang yang di atasnya, yang selevel dengannya, dan yang di bawahnya. Dia tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dia itu benar-benar menghormati orang-orang yang menyampaikan ilmu. Sebenarnya ini mau anak bahas tapi waktunya nggak nutup. Kapan ini. Kenapa para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Satu masalah yang paling pokok di dalam orang itu kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, hormati orang yang menyampaikan ilmu. Hormati majelis-majelis ilmu. Kalau kepingin ilmunya manfaat. Kemudian ya ikhwan, yang kedua, gambaran ilmu yang saya sampaikan tadi, rangkaian dari tafsir, hadis, apa menemu?
ini dan ini, itu tidak ada yang kelas nasional sing ngajar. Ini coba antum cari majelis ilmu yang runut kayak tadi sing ngajar kelas nasional, rono. Ini kenapa? Karena yang namanya kelas nasional itu ustadz itu mesti tabligh akbar. Nah tabligh akbar terus bahas fikih wudu kan rono. Tabligh akbar terus bahas fikih opo rono. Namanya tabligh akbar yuk bahasan yang biasa ngono kae. Yani kagetan semacam itu. Jadi fahami itu ya akhi ya ukhti. Yani jangan itu, karena kita itu belajar itu ibadah, bukan untuk seneng-senengan, ibadah. Perjalanan kita itu ibadah, di majelis kita itu ibadah, pulangnya juga ibadah. Ustadz, bagaimana nasihatnya tentang istri Ustadz? Tentang istri Ustadz. Bagaimana nasihatnya tentang istri Ustadz yang bermain TikTok? Agar kita bisa nasihati istri Anda. Istri Anda nggak pernah main TikTok. Pertama ya akhilais barakallahu fikum. TikTok itu hanya efek dari masalah besar lainnya. Masalah besar lainnya itu adalah tentang apa ya? Masuknya syariat, masuknya ilmu ke dalam hati. Jadi istri antum itu sudah ngaji apa belum? Itu pertama harus dibahas dulu. Kalau dia itu belum ngaji, dalam arti ya Islam sing sak bener itu belum tahu bahwasanya kita hidup itu adalah sangkan paraning dumadi, gitu ya. Jadi dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, kemana kita, itu tuh belum masuk ke dalam hati. Halal haram itu sulit untuk dilakukan. Kalau orang itu bisa memandang dunia adalah dunia. Jadi yang paling pokok itu adalah menanamkan akidah yang mapan kepada anak-anak dan istri-istri kita bahwa hidup itu menuju alam akhirat, menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kau leren nih. Tek mati ya? Ya sudah, selesai. Udah kan tek mati. Pas lewat 5 menit. Di depan nyala kok. Mati ya? Jelek. Lanjut ya? Lanjut. Bagaimana melihat fenomena saat ini ikhwan lebih suka ngaji online daripada datang langsung? Pertama ya ikhwan, ngaji via online, via media yang ada, itu media-media yang ada sekarang itu anugerah sekaligus malapetaka. Ngaji lewat Zoom, ya, ngaji lewat YouTube, ngaji lewat TV, itu anugerah sekaligus malapetaka. Anugerahnya, Masya Allah, kita mampu belajar sesuatu yang tidak dimampui oleh generasi sebelum kita. Anak itu sekarang sekolah, nyantri di satu pesantren namanya Mahat Imam Nawawi. Saya ngajar orang-orang Mesir, Mahatnya di Mesir. Tapi kan dari sini bisa anugerah, nggak keluar rumah, nggak kemana-mana gitu. Kita bertanya, kalau dulu Masya Allah, kalau Jabir ibn Abdullah tatkala mau ketemu
dengan seorang sahabat di Mesir itu budal teko Madinah ke Mesir PP 3 bulan dapat 1 hadis. Sekarang karek masuk ke webnya Syekh yang kita inginkan, tekan 2-3 hari keluar jawabannya. Ngono, poinnya sekarang itu anugerah yang Allah berikan pada umat zaman sekarang yang tidak Allah berikan pada umat pada zaman dahulu. Itu yang pertama. Dan itu harus diakui. Kemudahan-kemudahan yang ada, kemudahan yang ada di usia di masa pandemi yang nggak boleh keluar rumah, yang zaman-zaman masih rawan-rawannya dulu itu, kita tetap masih bisa jalan dan macam-macamnya. Tapi sekaligus malapetaka. Kenapa sekaligus malapetaka? Pertama, ilmu itu dipelajari berbarengan dengan belajar adab. Sedangkan belajar online itu belas kan adab. Yakin tak kan? Termasuk aku. Ini. Gak duwe adab. Lah gimana? Ustadz yang nerang mantap, tinggal ngopi. Tinggal ngopi. Mending tinggal ngopi, tinggal turu. Termasuk aku. Tinggal turu. Bar ngono terus belakangi ngono. Jadi apa itu ono absen. Masuk, memang masuk tapi turu. Iya, turu. Tinggal ngobrol, tinggal apa? Mana adab di dalam menuntut ilmu? Hilang. Keberkahan itu hilang. Yang kedua, keutamaan duduk-duduk di majelis ilmu itu nggak ada. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum itu datang ke salah satu rumah Allah ngumpul indi ora ono ngumpule. Ini. Ora ono ngumpule. Enggak ada. Dan berbagai macam yang lainnya. Jadi para ikhwan sekalian, gunakan belajar itu kondisi darurat. Hukum asal belajar itu datang ke majelis ilmu. Karena sebenarnya datang ke majelis ilmu itu inti yang diinginkan itu bukan ilmunya itu nomor sekian. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala majelis ilmu beliau itu rata-rata setiap kali beliau ngaji itu santrinya 5.000-an setiap kali ngaji 5.000. Ingat ya, gambarkan Imam Ahmad ngajar santri jamaah 5.000 orang zaman durung ngono speaker. Imam Ahmad rahimahullah tatkala ngajar itu kira-kira yang dengar ucapan beliau berapa orang? Coba matikan di ruang terbuka gitu, belum ada mobil, belum ada bis, belum ada kereta, belum ada apa, sepi gitu. Terus Imam Ahmad itu ngomong, nyampaikan ilmu, suaranya bawaan terno. Kira-kira yang dengar berapa orang? 1.000 dengar? Saya gak jamin kalau 1.000 orang dengar. Paling banter 100. Terus yang 4.500 datang untuk apa? Datang hanya untuk mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Mendapatkan sakinah, rahmat, dinaungi para malaikat, diayomi para malaikat, namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Engkau mulai oleh ilmu itu bonus. Ono wong iku sing bonusnya akeh, ono sing bonusnya titik. Ono sing dengarkan serius. Ando matakon karo bojone. Bojone melok talwian. Mas, sing bagian nomor 2 mau apa Mas? Puh, orang mudeng. Nah apa Dik? Aku ya ora ngerti. Padha wae. Padahal yo gak turu. Ngono ku bonusnya titik. Bonusnya titik. Ada orang itu datang majelismu itu bonusnya akeh dari awal sampai terakhir itu masya Allah. Ada Ummahat Al-Furqan itu anak ngaji anak gak persiapan. Ya ini iki ngawur gini ngomong ngalur ngidul ngetan kulon. Setelah selesai taklim 1 jam kemudian ada WA ke anak, Ustadz tolong diperiksa sebelum anak share. Yang anak sampaikan tadi runut dari A sampai Z. Kok iso? Lah yang bocorannya piye? Ini dari saya A sampai Z dalil sak hadis lengkap. Aku mungkin gawe makalah ngono gak selengkap iku. Ngono. Tapi lengkap. Kok bisa caranya? Entah gimana. Mungkin tangan itu saking apale nyekel apa itu? Nyekel iPad ngono yo, saking apale.
Yang anak periksa lengkap sekali, silakan di-share. Gitu. Ada, iku jenenge bonusnya akeh. Ono sing ngono bonus 11, ya teko ra mudeng. Ya entah ustadze kepinteran, entah santrine ya rapate pinter. Tapi datang ke majelis ilmu itu keberkahan ya kawan. Inti itu keberkahan. Majelis online, TV, radio itu majelis darurat. Kalau majelis semacam ini nggak ada sebenarnya. Jadi kajian-kajian di tempat-tempat semacam itu kita gunakan adalah memang untuk hal kondisi-kondisi yang orang itu nggak bisa datang ke majelis taklim. Ana sebenarnya nggak terlalu menganjurkan kalau di tempat-tempat yang ada majelis taklim rutin kemudian jadi orang itu ngajinya dengan cara yang semacam itu, ilmunya mungkin dapat, tapi keberkahannya, manfaatnya yang nggak ada. Ya mungkin ada tapi nggak sebagus yang ada. Wallahu a'lam. Mohon nasihat Ustaz untuk kita menghadapi Ramadan tahun ini. Nasihat Ramadan. Dawa iku. Pertama ya kawan, yang akhwat sekalian, pertama ikhlaskan niat. Yang kedua, kuatkan azam, kuatkan azimah, kuatkan tekad. Jadi bahwasanya kita menghadapi Ramadan, waktu cuma sebulan, maksimalkan ibadah, tekad bahwasanya kita harus menggapai kemuliaan yang tertinggi. Yang terakhir, yakni barengi dengan ilmu, barengi dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita itu tahu bagaimana kita menggapai datangnya bulan Ramadan yang berbarokah ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini para jamaah sekalian yang kita pelajari ini molor seperempat jam. Mudah-mudahan ada barokah dan ada jadi manfaatnya. Afan atas ngomong yang ngelor ngidul ngitan ngulon ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.